Semangat pagi, harus semakin semangat. Oke, perkenalkan, nama saya Jafar Nugraha dari Departemen QFS. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi terkait Basic Knowledge Quality Food Safety terkait implementasi operasional HACCP. Oke, jangan pusing dulu, jangan bingung dulu, karena istilah HACCP tadi. Nah, mungkin untuk teman-teman di operation, HACCP itu apa sih? Nah, hal yang perlu kita ketahui di awal, kita tahu nih background-nya kenapa sih kita harus belajar HACCP gitu ya. Nah, untuk pertama, HACCP itu adalah suatu singkatan. HACCP itu adalah singkatan dari HACCP gitu ya. HACCP itu adalah Hazard Analysis dan Critical Control Point. Kenapa bahasa Inggris? Nah, karena emang dari sananya bahasa Inggris gitu ya. Mungkin kita artiin aja. Jadi, artinya itu adalah analisa bahaya dan titik kendali kritis. Oke, yang perlu kita sadari bahwa PT Sanghyang Perkasa, tempat kita mencari nafkah ini, adalah pabrik yang menghasilkan makanan yang dikonsumsi. Oke, itu tidak boleh kita lupakan ya. Jangan tiba-tiba lupa kerja di mana gitu ya. Kerja di PT Sanghyang. Sanghyang produksinya apa? Pasti harus tahu makanan. Nah, tentunya kita sebagai produsen makanan, PT Sanghyang Perkasa tidak mau ya ada resiko seperti berita ini. Kasus penyebab 12 orang siswa SD di Bandar Lampung keracunan usai mengonsumsi jajanan stik pedas. Penghentian penyidikan karena setelah penyelidikan, jajanan tercemar bakteri saat penyimpanan. Jajanan yang dikonsumsi para siswa mengandung bakteri Bacillus. 12 siswa sakit usai mengkonsumsi latiau. Ternyata tercemar bakteri. Nah, untuk menjaga nama baik, harusnya kita sebagai perusahaan yang sudah besar dan sudah dikenal oleh khalayak ramai, itu harus punya mitigasi. Nah, mitigasi dalam menanggulangi resiko-resiko dan bahaya tadi, kita menggunakan tools yang namanya HACCP atau HACCP. Nah, dalam implementasinya, karena kita kan sadar ya, semua di sini yang melihat video ini tentunya bekerja di PT Sanghyang Perkasa Kalbe Nutrisional, tentunya harus paham nih terkait implementasi HACCP ini. Nah, terkait HACCP ini, kamu itu adalah bagian dari implementasinya. Itu yang perlu kalian ingat. Nah, sebelum jauh kita memasuki materi pada kesempatan kali ini, tentunya kita harus tahu nih istilah-istilahnya apa aja sih dalam HACCP gitu ya, terkait operasional ini. Nah, HACCP itu yang pertama teman-teman harus tahu adalah istilah bahaya dan resiko. Oke, bahaya itu apa? Resiko itu apa? Bahaya itu adalah sumber yang berpotensi menyebabkan kerugian. Sedangkan resiko itu adalah dampak yang kita terima ketika bahaya tersebut kita tidak tanggulangi dengan baik. Contoh, kita memproduksi makanan di PT Sanghyang Perkasa ini menggunakan mesin. Mesin tersebut memiliki baut, mur, dan lain-lain. Nah, coba bayangkan ketika baut dan mur itu tidak di-maintain dengan baik, tahu-tahu copot, masuk ke produk, tentunya resiko yang kita alami adalah konsumen yang mengkonsumsi produk kita itu bisa terkontaminasi pencernaannya dengan baut mur tersebut. Mungkin itu gambaran singkatnya gitu ya, terkait definisi bahaya dan risiko. Selanjutnya, PRP, CCP, dan OPRP. Nah, ini sama seperti tadi di depan, hanya singkatan gitu ya. PRP itu adalah Prerequisite Program. CCP itu adalah Critical Control Point, dan OPRP itu adalah Operational Prerequisite Program. Bedanya apa sih? Intinya, program-program ini adalah program dalam implementasi HACCP. Untuk PRP mungkin umumnya itu diistilahkan GMP, sedangkan CCP dan OPRP itu adalah penanggulangan risiko, yang satunya itu memiliki koreksi secara langsung, dan yang OPRP itu tidak memiliki koreksi secara langsung. Nah, yang pertama, terkait konsep bahaya dan risiko tadi, kita harus tahu bahaya dan risikonya apa aja sih. Nah, dalam HACCP itu dikenal ada 5 bahaya besar. Nah, bahaya itu yang pertama itu adalah bahaya fisik. Nah, bahaya fisik itu apa sih definisinya? Jadi, bahaya-bahaya yang berasal dari benda yang terlihat atau kasat mata. Contohnya apa? Kayak tadi, baut mur, kayu, serpihan kaca, plastik, dan lain-lain. Pokoknya apapun hal yang berpotensi masuk ke dalam produk. Nah, resikonya apa? Tentunya mengkontaminasi makanan atau produk yang kita buat. Ya, nantinya juga bisa ada potensi tertelan atau terkonsumsi oleh konsumen yang mengkonsumsi produk kita. Nah, asal dari mana aja sih
Nah, bisa dari material, contohnya itu adalah kemasannya, benang kemasannya, bisa dari peralatan yang kita gunakan, baut murnya, atau sesuatu hal yang patah dari peralatan yang kita gunakan. Lalu ada dari personil, contohnya rambut, kuku, kulit, gitu ya, bekas luka, itu sangat mungkin bisa mengkontaminasi produk yang sedang kita buat. Nah, selanjutnya adalah bahaya kimia. Nah, resikonya apa sih? Nah, kalau dari bayangannya tentu kalau kimia itu sesuatu hal yang sangat berbahaya tentunya ya. Karena di beberapa kasus bisa sampai menimbulkan kematian. Itu benar, gitu ya. Nah, bahaya kimia itu adalah bahaya yang berasal dari bahan-bahan atau benda-benda kimia. Nah, yang kita umum ketahui dan di regulasi pangan diatur itu yang paling dasar atau umum adalah logam berat, ASP, BC, DHG. Nah, sisanya mungkin yang selama ini kita tidak sadari seperti residual material cleaning kita, oli grease yang kita gunakan dalam mesin, itu adalah contoh-contoh bahaya yang ada atau nyata dalam proses produksi kita. Nah, resikonya apa? Tentunya resikonya itu bisa menimbulkan keracunan, dan yang paling parah bisa menimbulkan kematian ketika keracunannya itu tidak tertanggulangi dengan baik. Nah, asalnya dari mana? Yang pertama itu kandungan dari material-material yang kita gunakan. Kenapa bisa menjadi bahaya? Bisa ketika material itu material itu terkontaminasi bakteri dan lain-lain. Lalu dari peralatan, contoh residu atau sisa-sisa dari bahan cleaning kita. Lalu dari personil gitu ya. Dari personil yang menggunakan parfum ke area proses, ya tidak sadar bahwa parfum itu bisa aja nempel gitu ya, atau bawa minyak angin dan lain-lain gitu ya, tertumpah ke produk yang kita proses gitu ya. Dan juga dari lingkungan. Lingkungan itu dari mana asalnya? Bisa dari udara proses yang terkontaminasi bakteri dan lain-lain. Nah, itu bahaya kimia. Oke, selanjutnya adalah bahaya biologi. Nah, mungkin kita juga bisa langsung paham ya, bahaya biologi itu adalah bahaya yang berasal dari makhluk yang hidup. Nah, di sini mungkin resikonya itu teman-teman juga sudah familiar atau paham ya kalau kita omongin terkait bahaya biologi ini. Karena bahaya biologi ini yang paling umum gitu ya dialami oleh orang-orang yang mengkonsumsi makanan. Salah satu contohnya adalah diare. Nah, tapi asalnya dari mana nih bahaya? Bahayanya itu berasal besaran dari dua. Yang pertama dari pes, yang kedua dari mikrobiologi. Nah, mikrobiologi dan pes itu adalah sumbangsi terbesar. Nah, tapi kita juga harus sadar bahwa kita juga makhluk hidup. Manusia itu adalah makhluk hidup dan juga bisa menjadi potensi atau penyebab terjadinya kontaminasi. Oke. Nah, terkait bahaya alergen. Nah, bahaya alergen sebenarnya adalah turunan dari bahaya kimia yang dijelaskan tadi. Tapi ini lebih spesifik terkait resikonya. Resikonya adalah respon alergi terhadap material yang dikonsumsi oleh tubuh seseorang. Jadi seseorang itu ada resiko ketika dia memiliki alergi, itu akan mengaktifkan sistem imunnya. Nah, sumber-sumbernya itu dari mana sih? Nah, di sini diatur ada beberapa sumber untuk bahaya alergen ini, terutama dari material. Untuk itu, kita sangat mengawasi material-material yang kita gunakan dalam suatu proses produksi, bahwa kita harus membedakan mana material yang memiliki alergen dan mana yang tidak. Nah, terakhir, bahaya radiasi. Nah, mungkin bahaya radiasi ini terkesan ekstrim gitu ya. Tapi memang benar potensinya ada gitu ya. Tapi untuk area-area tertentu. Jadi bahaya radiasi ini adalah bahaya yang ditimbulkan oleh efek paparan sinar radiasi sinar X gitu ya, atau dari fusi nuklir. Nah, ini resikonya tentunya sangat berbahaya. Itu bisa mengganggu kesehatan tubuh manusia. Nah, mungkin secara lokasi atau asalnya memang tidak terlalu banyak, karena hanya di beberapa daerah yang memiliki radiasi yang bisa berpotensi terhadap tubuh. Contohnya kejadian yang di Chernobyl dan Fukushima, Jepang. Oke, nah sekarang kamu menjadi bagian implementasi HACCP. Bagiannya apa? Menjadi apa? Oke,
mungkin bertanya-tanya, apa peran saya dalam implementasi HACCP ini? Terkait operasional HACCP ini? Nah, jawabannya adalah, Anda semua yang menonton video ini adalah KNers yang bekerja di PT Sangyang Perkasa. Tentunya harapannya setelah melihat jabaran tadi terkait bahaya dan risiko, peran kalian yang bisa kalian lakukan adalah mengenali bahaya dan risikonya. Gitu ya. Ketika kalian mengenali, tentunya nanti akan ada upaya-upaya untuk menghilangkan, minimalisir, dan juga menjaga proses produksi yang aman dan baik. Nah, itu udah salah satu implementasi dari program HACCP itu sendiri. Oke, apapun departemennya, apapun bagian Anda, peran Anda adalah memahami bahaya dan resikonya. Nah, mungkin contohnya dalam implementasi hari-hari, bagian HRD membuat agenda-agenda training terkait quality food safety, produksi dan preparasi, itu melakukan pekerjaan operasional yang sesuai dengan SOP, terutama cleaning tentunya, karena aktivitas cleaning itu adalah salah satu dasar dari implementasi PRP untuk meyakinkan bahwa apa yang kita gunakan, peralatan yang kita gunakan, itu layak untuk digunakan atau bersih. Nah, selanjutnya Departemen Maintenance menganalisa kondisi mesin yang kita gunakan, meyakinkan bahwa mesin yang kita gunakan itu tidak akan memberikan dampak negatif ketika digunakan, sehingga terhindar dari potensi kontaminasi. Dan Departemen Quality tentunya menumbuhkan dan menstimulus kepedulian terhadap quality dan safety tersebut. Nah, oke. Nah, ini mungkin gambarannya terkait implementasi HACCP, gitu ya. Nah, jadi operasional dalam HACCP pada kesempatan kali ini kita tidak akan membicarakan bagaimana cara menyusun dokumen HACCP, tapi lebih ke apa operasionalnya atau penggunaan HACCP itu sendiri. Nah, basicnya yang kita harus ketahui itu ada beberapa istilah gitu ya. Ada GSP atau GHP, ada GMP atau GMP, dan ada HACCP itu sendiri. Nah, GSP itu apa? Itu istilah atau singkatan dari Good Hygiene Practice. Jadi diawali atau didasari dari kebersihan, aktivitas hygiene yang baik. Lalu lingkaran yang ungu menjelaskan bahwa di atasnya itu adalah Good Manufacturing Practice. Nah, itu adalah basic dari PRP, program-program, requisite program untuk mencegah atau menanggulangi bahaya-bahaya yang tadi sudah kita pahami ada di setiap prosesnya. Lalu dilanjutkan oleh HACCP itu sendiri. Jadi bagian lingkaran besarnya itu adalah HACCP. Nah, jadi GHP itu adalah bagian dari GMP, dan GMP itu adalah bagian dari HACCP. Nah, PRP sendiri atau Prerequisite Program itu sebenarnya akan dikembangkan menjadi dua hal, yaitu CCP dan OPRP. Nah, CCP itu Critical Control Point dan OPRP adalah Operational Prerequisite Program. Nah, bedanya apa? Sebenarnya dia sama, mirip. Hanya beda dari timely detection-nya atau kemampuan untuk mendeteksi secara real. Yang kedua, penanggulangan secara nyatanya. Nah, kalau CCP itu bisa pada saat itu juga ditanggulangi risiko itu. Kalau OPRP, penanggulangannya tidak bisa pada saat itu juga. Nah, untuk GHP, itu tadi yang sudah dijelaskan adalah hygiene ya, kebersihan diri. Teman-teman pulang, berangkat ke sini gitu ya, itu pasti mandi kan ya? Nggak mungkin nggak mandi. Kalau nggak mandi kotor, bau gitu ya, pasti malu sama teman-teman. Nah, itu adalah salah satu aktivitas untuk menjaga kebersihan diri agar produk yang kita gunakan produk yang kita produksi tidak terkontaminasi oleh dari diri kita sendiri. Nah, cuci tangan, membersihkan kuku, membersihkan rambut, merapikan rambut, menggunakan pakaian yang bersih, itu adalah aktivitas dari GHP. Nah, GMP itu adalah Good Manufacturing Practice yang didasari dari panduan Kodeks 1969. Nah, ini terdiri dari 12 hal. Yang pertama itu terkait konstruksi dan layout bangunan. Nah, diatur sedemikian rupa supaya konstruksi dan bangunan ini menjadi proper atau layak untuk digunakan sebagai tempat proses produksi pangan.
lalu pengolahan limbahnya juga diatur, layout ruangan juga diatur, kesesuaian peralatan untuk pembersihannya juga diatur, utilitas, air, udara, listrik juga diatur, transportasi juga diatur dalam GMP atau PRP ini, prevensi terhadap kontaminasi, personal hygiene, pelatihan dan kompetensi, dokumentasi dan pencatatan, pengendalian hama, identitas dan labeling. Nah, itu gambaran atau penjabaran dari GMP tadi. Nah, untuk HACCP sendiri, secara operasional, itu dibagi menjadi dua besarannya. Ada istilahnya OPRP dan CCP. Oke, mungkin ringkasnya, dalam proses operasional, dalam implementasi HACCP ini, teman-teman diharapkan paham terkait bahaya dan risiko. Setelah paham bahaya dan risikonya, bisa mengimplementasikan GMP dengan baik. Nah, ketika mengimplementasikan GMP atau PRP dengan baik, teman-teman juga nantinya akan paham apa itu fungsi dari penggunaan dokumen HACCP dalam operasi di lapangan. Oke, untuk penjabaran terkait OPRP dan CCP, kita next ke presenter yang membantu saya selanjutnya. Oke guys, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai alat yang satu ini. Alat ini dinamakan metal catcher. Metal artinya metal, catcher artinya menangkap. Dan alat ini berstatus OPRP ya guys ya. Artinya operasional prerequisite program. Fungsi dari alat yang satu ini yaitu menangkap kontaminasi fisik berupa metal atau logam. Untuk cara kerja alat ini yaitu ketika produk dari atas turun ke bawah, ketika ada benda asing seperti baut, logam, metal, nanti dia akan tersangkut di alat yang satu ini. Cara pengecekannya itu sangat-sangat mudah, yaitu dilakukan ketika produk itu benar-benar habis atau kosong. Misal kita pergantian produk dari produk vanila ke coklat, nanti kita akan dicek setiap BO, dicek di sini apakah ada metal, benda asing yang menempel di alat yang satu ini. Dan pengecekannya itu yang sangat gampang. Sini kita merapat bro, yaitu dengan cara membuka dua baut, putar secara perlahan, lalu kita cabut, set. Habis itu kita taruh di meja stainless. Habis itu kita cek dulu apakah ada baut apa enggak. Kalau misal ada baut, segera kita ambil, segera kita laporkan ke QC. Kalau enggak ada berarti aman sejahtera. Cara pengecekannya seperti ini, menggunakan lakban bening. Setelah itu kita gosok-gosok, siapa tahu terdapat ada zat-zat besi. Habis itu kita tempelkan ke kertas pengecekan pengujian metal catcher. Setelah ini kita kumpulin ke QC. Misal di QC-nya oke, berarti produk yang kita hasilkan aman. Berarti terhindar dari zat-zat besi atau zat yang mengandung besi. Setelah itu kita pasang lagi ya guys ya. Masangnya juga sangat gampang. Untuk pasang ini cukup dimasukin doang. Set. Habis itu kita putar bautnya, putar. Pastikan baut itu kenceng ya guys ya. Oke. Selesai. Oke guys, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mesin yang satu ini. Mesin ini dinamakan dengan mesin X-ray. X-ray ini berstatus CCP, yaitu Critical Control Point. Fungsi dari mesin ini yaitu untuk mendeteksi adanya kontaminasi fisik di dalam kemasan. Jadi cara sistem kerjanya itu ketika kemasan masuk ke mesin X-ray, lalu ketika dia ada kontaminasi fisik, nanti dia akan terdetek di mesin ini, di layar monitor ini. Nanti otomatis dia itu membuang
produk ke penampungan ini melalui rejektor. Ini dinamakan rejektor gas. Nanti dia akan dibuang ke sini, nanti dia penampung di kotakan ini. Nanti kita tuh sebagai operator dilarang untuk mengambil daripada produk yang ada di penampungan ini, guys. Soalnya berbahaya. Nanti kalau kita ambil, nanti kita dikeluarkan dari PT ini. Makanya jangan sampai coba-coba untuk mengambil. Yang berhak mengambil itu adalah tim dari QC. Nanti mereka yang bisa mengecek apakah produk ini bisa dilanjutkan untuk diproses atau di reject. Dan peringatan untuk mesin ini yaitu bahaya radiasi bagi wanita yang hamil itu dilarang masuk di area ini karena bisa terganggu sama proses kehamilannya. Mungkin itu sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.